You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it loud. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, menyembah namanya, serta mendengarkan firman Tuhan. Kita akan fokus pada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita hari ini. Sebelum mengawalinya, kita akan angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan hati yang tulus untuk menyembah nama Tuhan yang kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus Tuhan. Khotum dan salam akan dipimpin GI Dwi Sunyami. Persilahkan GI Dwi. Persilahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita mulai pengakuan bahwa Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita,
anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin, amin, amin. 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 Ibadah akan dipimpin oleh Diakon Widoretno. Saya serahkan kepada Diakon Widoretno. Terima kasih Guru Injil Dwi Sulmi. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan Diakon Liana Handoko. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 21 Maret 2021. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, Bapak Listio Laksono yang akan berulang tahun tanggal 25 Maret 2021. Dan untuk yang berbahagia, Bapak dan Ibu Haryono Sukanto, yang akan berulang tahun pernikahan tanggal 23 Maret 2021. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah anak hari ini akan diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Sungguh berbahagia ya, 2 minggu lagi kita akan merayakan ulang tahun kita yang ke-32 dan kita akan merayakan Paskah pada hari Minggu 4 April 2021 jam 8 pagi sampai selesai melalui Zoom. Jemaat bisa mengumpulkan video ucapan HUT dan Paskah dengan format video landscape atau tidur, durasi video maksimal 2 menit, dan paling lambat dikumpulkan minggu depan 28 Maret 2021. Video dikirimkan kepada Diakon Melisa melalui WhatsApp 0858 110 1181. Selanjutnya, kita akan menyaksikan warta jemaat melalui video.
Sekian warta jemaat minggu ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Diakon Widoretno. Terima kasih Diakon Diana Handoko untuk penyampaian warta jemaat hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat, kita akan menyanyikan Bila Ku Berdoa. Jiwaku dekat Tuhan, manis persekutuan. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa, manis persekutuan, bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa, ada bimbang dan getar, bila ku berdoa, Tuhan beriku berteman, bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Yesus sedang mengerti bila ku berdoa. Dosaku diampuni bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Selanjutnya, Pak Darmaji akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saya persilahkan. Terima kasih, Diakon Widoretno. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, khususnya untuk kebaktian dan pelayanan hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap pelayan-pelayan boleh setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tuhan, kami berdoa khususnya buat pelayanan, tukar pelayanan sinode, Pendeta Edi SS akan melayani di GKMIF Pratapare Kediri Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu Pak Edi sekeluarga sebagai saluran berkat firman Tuhan di mana tempat mereka melayani saat ini ya Bapak. Berikan dia kesehatan sehingga dia boleh kembali ke Jakarta dengan damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang akan diberikan kepada untuk pelayanan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan, Tuhan tidak memandang berapa besar maupun kecil yang kami berikan, tapi karena ketulusan hati kami ya Bapa. Tuhan, kiranya akses internet yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Urapi kami, biarlah kami, jemaat-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat dan keluarga jemaat Tuhan. Khususnya jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, khususnya Ibu Yohana Hartini Suraji dan Pendeta Samuel Suwarno Tuhan. Kiranya ya Bapak, Kau berikan kedua hamba-Mu ini kesehatan ya Bapak. Kau pulihkan kembali ya Bapak. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapak. Biarlah bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu Suraji dan Pak Samuel Suwarno Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya buat anak-anak kami yang studi maupun bekerja di luar kota dan luar negeri ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Kau berikan mereka berkat Tuhan dengan kesehatan yang baik ya Bapak. Biarlah iman mereka bertumbuh dengan baik ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, dari setiap orang yang ingin berbuat jahat padanya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kondisi jemaat akibat dampak pandemi virus corona yang belum selesai ini ya Bapak. Bagi yang berpenghasilan harian Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka berkat Tuhan yang berlimpah ya Bapak. Yang memiliki usaha Tuhan, kami percaya ya Bapak, Engkau tak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Tapi Engkau akan topang kami, Engkau akan menolong kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba berdoa khususnya buat acara pemberkatan nikah Saudara Christian Gunawan dan Saudari Angela Haryanti Tuhan yang akan dilaksanakan Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Tuhan. Biarlah ada kuasa Roh Kudus bekerja ya Tuhan. Biarlah setiap acara pemberkatan ini Tuhan hadir, biarlah Roh Tuhan bekerja ya Bapak. Berkati kedua mempelai ini Tuhan di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya Bapak. Berikan mereka berkat ya Bapak, berikan mereka kesuksesan di dalam pekerjaannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kebaktian Kamis Putih dan perjamuan kudus 1 April 2021 ya Bapak. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengenang akan kasih cinta Tuhan terhadap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Khususnya kami juga berdoa buat acara Jumat Agung, kiranya boleh berjalan dengan baik ya Bapak, biarlah setiap apa yang firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi iman, menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami, boleh mengimplementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan, khususnya buat GKMI pengharapannya Tuhan selalu pelihara ya Bapak. Kami akan merayakan HUT GKMI ke-32 dan Paskah Minggu 4 April 2021 Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan, karena cinta kasih Tuhan kepada kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat pendewasaan GKMI cabang Sidoarjo Lampung Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pendewasaan GKMI cabang Sidoarjo ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa terselamatkan ya Bapak. Biarlah kehadiran gereja Sidoarjo Tuhan boleh Tuhan pakai sebagai alat-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami berdoa khususnya juga buat pembangunan kantor Sinode GKMI Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ya Bapak, setiap anggaran dana yang dibutuhkan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan diberikan suatu kelancaran ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan di Indonesia ya Bapak. Biarlah mereka boleh menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik seturut kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat kondisi keamanan, kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kiranya ya Bapak, ada damai sejahtera Tuhan di negeri kami ini ya Bapak. Biarlah perbedaan iman kami, biarlah boleh mempersatukan di dalam NKRI ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dan negara-negara lain berdampak virus corona ya Bapak. Biarlah Tuhan tolong bangsa kami, tolong negara-negara lain yang berdampak virus ini ya Bapak. Sehingga boleh selesai Tuhan, sehingga perekonomian, pertumbuhan boleh berjalan kembali sempurna ya Bapak. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat pencegahan penyebaran virus corona dan pengobatan terhadap pasien yang terkena virus ini ya Bapak. Kiranya Kau tolong kami ya Bapak, Kau sembuhkan buat para pasien yang terkena virus ini ya Bapak. Kasihanilah mereka ya Bapak, tolong mereka ya Tuhan, khususnya buat bangsa kami, khususnya buat persediaan tenaga medis dan peralatan yang diperlukan ya Bapak. Kiranya Kau tolong kami Tuhan, kasihanilah kami juga sebagai rakyat Indonesia Tuhan dalam menghadapi menjalankan kebiasaan baru khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Kami boleh setia dan mentaati peraturan protokol yang sudah ditentukan oleh Menteri Kesehatan negara kami ya Tuhan.
Tolong kami Tuhan, jaga kesehatan kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat bencana alam yang terjadi ya Bapa. Gunung berapi, beberapa wilayah mengalami gempa bumi. Kiranya semua ini Tuhan izinkan, biarlah kami boleh setia ya Bapa, boleh taat kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hamba menyerahkan doa yang tidak sempurna ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami hamba serahkan kepada Diakon Wijaretno. Terima kasih Pak Darmaji yang sudah menyampaikan doa syafaat kita pagi ini. Hari ini kita memasuki minggu kelima masa Prapaskah dengan tema orang berdosa sudah menjadi dekat. Kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Marce Tangaguling. Sebelum kita memasuki ibadah dan sebelum Saudari Irma menyampaikan pembacaan Alkitab, kita akan menyanyikan pujian Marilah Orang Berdosa. Marilah orang berdosa, terimalah Tuhan, percayalah akan sabdanya, hendak jadi aman. Pada Yesus, percaya sekarang. Hanya Yesus yang bisa menerima sekarang. Hanya Yesus mampu menolak dan memberi berkat. Marilah menghadap Yesus, menghadap bersama. Pada Yesus, percaya sekarang. Hanya Yesus yang bisa menerima sekarang. Pada Yesus kebenaran dan jalan ke surga. Percayalah pada Tuhan, kita berpegang. Pada Yesus, percaya sekarang. Hanya Yesus yang bisa menerima sekarang. Mari umat suci menuju ke surga. Di surga kita memuji selama-lamanya. Pada Yesus, percaya sekarang. Hanya Yesus yang bisa menerima sekarang. Saya persilahkan untuk Saudari Irma memulai doa persiapan dan pembacaan Alkitab. Nanti dilanjutkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh Evangelis Marce Tangaguling. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Evangelis Marce Tangaguling, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan pernyataan-Mu dari hari lepas hari, sehingga kami hari ini masih bisa berkumpul untuk dapat beribadah bersama ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang dapat
memberkati Evangelis Marcia Tanggaguling untuk dapat menyampaikan firman dengan baik. Berkati setiap dari kami juga yang mendengarkan ya Tuhan, biar firman yang disampaikan tidak hanya kami dengar, tapi bisa kami mengerti, kami pahami, dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Selanjutnya, saya serahkan kepada Evangelis Marcia Tanggaguling. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk bersama memuji Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan dan juga rekan-rekan seiman kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu mencintai kami, sehingga Engkau rela melalui Kristus Yesus datang ke dunia untuk menjadikan kami orang-orang yang jauh dari Allah, menjadi dekat kepada Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti dan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas akan memimpin dalam perenungan firman Tuhan. Engkau yang urapi, Engkau yang tolong. Biarlah Engkau yang dimuliakan melalui setiap firman yang kami akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir bagi setiap kami, dimanapun kami berada, kami menjadi satu untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Karena Kristus sudah menjadikan kami satu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Saudari Irma Meliani. Saya akan membacakannya dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan membaca seluruh perikop yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat mengerti dan menyadari bahwa di dalam kita hidup sebagai manusia yang berdosa, kita itu adalah orang-orang yang terpisah dari Allah. Kita punya relasi lama dengan Allah, yaitu kita jauh dari Allah, kita jauh dari Kristus. Kita jauh dari Kristus. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak bisa untuk datang kepada Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang hari ini bisa datang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang begitu mengasihi kita. Nah, kita adalah orang-orang yang punya relasi lama jauh dari Kristus. Nah, tapi ternyata di dalam bacaan kita hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, keterpisahan itu tidak hanya terjadi antara kita dengan Allah. Keterpisahan itu di dalam bagian ini, Paulus itu pertama-tama menyatakan keterpisahan itu antara Yahudi dan non-Yahudi. Kita tahu ya, orang Yahudi itu adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi umat Allah versus bukan umat Allah. Dalam bagian ini tentu jemaat di Efesus dan kita semua adalah bukan bagian dari umat Allah. Kita bukan bagian dari umat Allah. Jadi kita pun punya perseteruan dengan umat Allah. Jadi kita punya dua perseteruan, dengan umat Allah dan dengan Allah sendiri. Allah versus manusia berdosa. Nah, kita punya status yang lama, yaitu dalam Efesus yang tadi kita baca di Efesus 2 ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Jadi ini dulu kita tahu ya, orang Israel dipilih dari segala bangsa, dikuduskan oleh Allah menjadi umat Allah dan memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Kita tidak termasuk kewargaan Israel. Kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Jadi kita tahu Allah Yahweh itu menjanjikan kepada bangsa Israel keselamatan. Kita tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Kita tanpa pengharapan dan kita tanpa Allah di dalam dunia. Kita tanpa Allah di dalam dunia. Kita adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Efesus 2, Paulus itu menyatakan kepada kita juga di ayat yang pertama dan kedua dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi awalnya kita adalah orang-orang yang berdosa, kita itu hidup di dalam, kita itu mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita itu hidup di dalam dosa. Jadi kita maksudnya dalam hal ini kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita melakukan dosa sehingga kita itu terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah membuat kita itu mati secara rohani. Kita mati secara rohani, tapi kita itu hidup di dalam dosa. Dikatakan kamu mengikuti jalan dunia. Kita itu hanya mengikuti jalan dunia. Kita mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kita bukan mentaati Allah, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yang yaitu roh yang di antara orang-orang durhaka, di antara orang-orang durhaka, bukan di antara umat Allah. Sehingga akibat dari dosa ini kita itu terpisah dari Allah.
Kita terpisah dari Allah, kita jauh dari Allah. Kita jauh dari Allah, kita tidak bisa datang kepada Allah. Kita itu adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita adalah manusia-manusia yang tidak layak. Ketika kita terpisah dari Allah, kita mati di dalam dosa-dosa kita, kita hanya melakukan dosa-dosa kita tidak bisa datang kepada Allah, karena Allah itu begitu kudus, Allah itu begitu mulia, suci, sehingga kita tidak bisa menghampiri Dia dalam keberdosaan kita. Kita tidak bisa menghampiri Allah di dalam keberdosaan kita. Sedemikian seriusnya dosa ini sehingga kita itu pada manusia pertama diusir dari Taman Eden, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka diusir dari Taman Eden dan jauh dari hadapan Allah. Dan demikian seriusnya dosa itu sehingga kita tidak bisa melakukan apapun, supaya kita itu bisa datang kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan apapun. Semua mau kita melakukan kebaikan sebesar apapun, mau kita melakukan semua hal-hal yang baik, mau kita membayar dengan uang sebanyak apapun, kita tidak bisa. Kita tidak bisa datang kepada Allah. Kita tidak bisa. Dengan semua perbuatan-perbuatan kita tidak bisa datang kepada Allah. Kita tidak bisa menghampiri Allah di dalam keberdosaan itu. Banyak orang berpikir bahwa ketika aku melayani Tuhan, ketika aku melakukan ini dan itu untuk Tuhan, aku bisa menebus kesalahan-kesalahanku dan dosa yang aku perbuat. Seolah-olah Tuhan kita itu, maaf kata, Tuhan yang bisa disogok. Tuhan yang bisa kita itu tawar-menawar. Tuhan, aku melakukan ini, Tuhan, aku melakukan itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang dimaafkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Tuhan memang menganggap kita sahabatnya, anaknya, tapi itu bukan karena kita cukup layak, Bapak Ibu. Bukan karena kita cukup layak, Tuhan menganggap kita, Tuhan mengangkat kita menjadi sahabatnya, menjadi anaknya. Tetapi karena Allah merendahkan dirinya. Karena Allah merendahkan dirinya. Syukur kepada Allah atas anugerah Allah oleh kematian di dalam Kristus. Kita bisa datang kepada Allah. Kita bisa datang kepada Allah karena anugerah yang begitu besar itu. Sehingga di dalam Efesus yang kita menjadi bahan bacaan kita pada hari ini, Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita punya status baru di dalam Kristus. Jadi ini kan dikatakan frasa tetapi sekarang. Frasa ini kontras sekali dengan ayat 11. Dikatakan dahulu, ayat 12, waktu itu. Dahulu waktu itu kamu adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya Kristus, tidak punya Allah. Tetapi sekarang di dalam Kristus, tetapi sekarang di dalam Kristus kita beroleh kehidupan, kita bisa dari yang jauh kita bisa dekat kepada Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4-6, Paulus menjelaskan ini kepada kita. Dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh karena kasih-Nya, Bapak Ibu, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kita itu diselamatkan. Ini bukan usaha kita, bukan karena kita layak, bukan karena semua pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah. Oleh kasih karunia Allah. Kita yang dahulu jauh, kita yang dahulu terpisah dari Allah,
kita menjadi dekat. Kita menjadi dekat dengan Allah. Kita punya relasi yang baru di dalam Kristus, relasi yang dekat dengan Kristus. Jadi tadinya kita terpisah dari Allah. Tapi kemudian ketika Kristus mati di atas kayu salib, salib itu mempersatukan kita dengan Kristus. Kita punya relasi yang baru, yaitu relasi yang dekat dengan Kristus. Kita punya status yang baru di dalam Kristus. Status yang pertama-tama kita itu jauh, kita menjadi dekat. Dan jauh dari Allah itu kita terpisah dari Allah, tetapi kemudian ketika Kristus itu ketika Kristus itu mati di atas kayu salib, kita hidup di dalam Kristus, ada pendamaian. Pertama-tama di dalam bagian ini pendamaian dengan umat Allah dan pendamaian dengan Allah. Bagaimana Kristus melakukannya? Bagaimana Kristus melakukannya? Hanya oleh darah Kristus. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu oleh darah Kristus. Hanya oleh darah Kristus. Ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kedua damai sejahtera. Jadi dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dia pertama-tama itu membatalkan hukum Taurat. Jadi dalam hal ini bukan membatalkan dalam arti hukum Taurat itu tidak lagi digunakan, tetapi dalam hal ini membatalkan keterpisahan kita dengan umat Allah. Jadi umat Allah itu yang dipilih oleh Allah, dan orang yang tidak dipilih Allah, orang Israel itu dibatalkan oleh Kristus sehingga kita bisa menjadi satu dengan umat Allah. Kita menjadi satu dengan umat Allah. Membatalkan huruf Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi ini bukan dalam hal hukum peribadahan Bapak Ibu, tetapi ini dalam hal perintah-perintah relasi ya. Jadi relasi menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam Kristus. Menjadi satu di dalam Kristus. Jadi kita sekarang menjadi satu di dalam Kristus. Jadi ada pendamaian dengan Allah dan dengan umat Allah. Menciptakan keduanya menjadi satu, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengadakan damai sejahtera, memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi dia menjadikan kita itu satu dengan umat Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib, yaitu perseteruan manusia dengan Allah. Dosa itu dilenyapkan. Jadi kita menjadi satu dengan Kristus dan umatnya. Ia di ayat 17 dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, kepada kamu yang jauh itu kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini sudah direncanakan Allah jauh-jauh sebelum ini digenapi di dalam Kristus. Di dalam Yesaya pasal 57 dikatakan bahwa aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba Allah itu, tiba-tiba Allah mau bikin. Tidak. Tetapi Allah sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari untuk memberikan damai sejahtera kepada kita yang jauh, kita ya, umat Allah yang belum menjadi umat Allah pada saat itu, kepada jemaat Efesus juga, kepada orang-orang yang bukan pilihan Allah.
ada perjanjian lama, dan kepada mereka yang dekat. Jadi Kristus itu datang tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tetapi dia juga datang untuk kita, untuk memperdamaikan kita dengan umatnya dan dengan dirinya sendiri. Dan ini semua, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita cukup layak, bukan karena kita cukup pantas, tetapi karena anugerah dari Allah. Karena anugerah dari Allah. Allah yang begitu jauh tinggi di atas, dia mau merendahkan dirinya supaya dia turun untuk menemui kita. Kita yang jauh di bawah ini tidak bisa naik kepada Allah, tetapi Allah itu turun merendahkan dirinya. Dalam Filipi pasal 2 itu indah sekali ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib itu, kita diperdamaikan dengan umat Allah dan dengan Allah. Dan damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Damai sejahtera itu siapa? Damai sejahtera itu adalah Allah itu sendiri. Dialah damai sejahtera kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita bukan karena kita cukup layak sehingga kita bisa dekat kepada Allah. Kita bisa dekat kepada Allah bukan karena kita cukup layak, tapi karena Allah yang merendahkan dirinya. Indah sekali ya, indah sekali Filipi pasal 2 ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya lagi. Tidak hanya dia tidak menjadi manusia yang waktu itu dihormati, dia tidak menjadi raja pada saat itu dalam ukuran manusia. Tetapi dia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Untuk memberikan kepada kita anugerah pendamaian itu. Kita yang jauh itu supaya kita bisa dekat. Bukan kita yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi Allah itu yang mendekatkan diri kepada kita. Indah ya? Indah sekali. Allah itu yang mendekatkan diri kepada kita, bukan kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita saat ini bisa selalu datang kepada Allah. Kita bisa dalam segala keadaan kita bisa datang kepada Allah. Di dalam ayatnya yang ke-17 itu dikatakan, ayatnya yang ke-19 itu dikatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Bukan orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang jauh. Kita adalah orang-orang yang dekat. Kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita yang tadinya itu jauh dari Allah, kita yang tadinya itu tidak menjadi bagian dari orang-orang kudus, kita ini sekarang adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita pun adalah bait Allah karena Allah diam di dalam kita. Indah sekali bukan? Kristus itu mau berdiam di dalam kita, orang-orang yang berdosa. Wow, betapa Kristus itu merendahkan dirinya untuk kita, orang-orang yang tidak layak, untuk kita, orang-orang yang berdosa.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Manusia, kita adalah manusia baru sekarang, kita dekat kepada Allah. Sehingga kita memperoleh, pertama-tama kita memperoleh bagian dalam janji Allah. Kita memperoleh bagian dalam janji Allah, janji penyertaan Tuhan. Janji bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Dan kita memperoleh pengharapan di dalam dunia ini. Pengharapan bahwa kita ini bukan tidak sendirian. Kita ini bukan lagi orang-orang yang jauh, tapi kita adalah milik Allah. Kita punya pengharapan akan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bapak Ibu tahu ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, Paulus itu sedang ada di dalam penjara. Tetapi dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang indah ini kepada jemaat di Efesus. Kepada orang-orang yang waktu itu belum mengenal Allah. Dia ada di dalam penjara, tetapi dia penuh dengan damai sejahtera sehingga dia bisa menyatakan Allah melalui kehidupannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Di dalam kondisi, mungkin hari ini kita dalam kondisi COVID ya, di dalam keadaan yang tidak mudah, di dalam mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit, ada keluarga kita yang sakit, mungkin perekonomian kita menurun. Apakah kita masih penuh dengan pengharapan kepada Allah? Apakah kita masih memiliki iman percaya kepada Allah? Percaya bahwa kita itu adalah orang-orang yang adalah milik Allah. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Sehingga kita bisa mengaminkan ketika Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apakah kita adalah orang-orang yang punya pengharapan itu di dalam Kristus, dalam keadaan kita saat ini? Keadaan apapun yang kita alami. Apakah kita punya pengharapan? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan itu bukan cuma pengharapan di dalam dunia. Paulus kepada jemaat di Korintus itu mengatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi pengharapan kita bukan cuma pengharapan di dalam dunia, tapi pengharapan hidup bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Paulus tuh mengungkapkan kalau kita cuma berpengharapan bahwa oh Tuhan akan melindungi saya hari ini, Tuhan akan menjaga saya hari ini. Kalau kita cuma punya pengharapan sampai di sana dikatakan oleh Paulus bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena pengharapan yang Kristus berikan jauh melebihi itu. Pengharapan tidak hanya dalam dunia ini, tapi pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Hidup yang akan datang. Sehingga ketika di dalam dunia ini kita mungkin mengalami kehidupan yang tidak mudah. Mungkin kita menjalani kehidupan yang berat. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak sekali mungkin penderitaan yang kita alami. Kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Kristus. Itu adalah pengharapan sejati dari umat Allah. Itu adalah pengharapan yang paling indah yang bisa kita miliki. Saya selalu percaya bahwa happy ending-nya kita orang-orang percaya bukan happy ending ketika kita seperti ketika manusia berpikir bahwa hidup itu enak, hidup itu nyaman, kita selalu sehat. Bukan itu happy ending-nya orang-orang Kristen. Tapi happy ending-nya orang-orang Kristen adalah ketika kita bertemu dengan Kristus dan dia bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan, Tuanmu. Itu adalah pengharapan sejati. Itu adalah happy ending yang kita sebagai orang-orang percaya akan miliki. Pengharapan akan hidup yang kekal. Dan saudara-saudara, pengharapan ini tidak akan mengecewakan.
kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini bukan pengharapan yang mengecewakan, karena Roh Kudus, karena Kristus itu, kasih Allah itu sudah ada di dalam kita. Kasih Allah itu sudah ada di dalam kita. Ini adalah pengharapan yang sungguh indah. Dan sekali lagi, kita juga bukan orang-orang yang tanpa Allah lagi. Kita adalah orang-orang yang punya Allah. Di dalam kehidupan kita, pengharapan kita itu penuh karena kita punya Allah. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita dalam suka maupun duka. Kita sudah disatukan dengan Allah dan juga dengan umat Allah. Menjadi satu manusia baru. Menjadi satu manusia baru di dalam Tuhan. Kita semua sudah ada di dalam Kristus. Dan ini hanya bagi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ini tidak buat orang-orang di luar Kristus. Hidup baru, pengharapan, janji Allah, dan Allah itu sendiri hanya diberikan kepada kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, bukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sehingga kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, kita tidak lagi jauh, melainkan kini kita sudah dekat. Kita adalah kawan sewarga dengan orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Kita pun adalah bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan status kita yang baru sebagai orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah dekat kepada Allah, bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kehidupan kita itu berbeda dari kehidupan kita saat kita masih jauh? Apakah ketika hari ini kita katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dekat kepada Kristus, kita sudah berbeda hidupnya dengan kita ketika kita masih jauh dari Allah? Atau masih sama? Kalau dulu kita adalah orang yang pemarah, kita masih sama seperti itu, kita masih adalah orang-orang yang sampai hari ini pemarah, tidak bisa mengatur emosi kita, tidak lebih baik setidaknya. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi tidak lebih baik sedikit daripada waktu dulu kita masih belum percaya Kristus. Jangan-jangan kita sebenarnya orang-orang yang masih jauh dari Allah. Kita bukan orang-orang yang dekat. Ketika hidup kita, ketika kita belum dekat kepada Kristus, itu adalah hidup yang hanya mementingkan harta, hanya mementingkan pride kita, kesombongan kita. Lalu ketika kita sudah dekat Kristus, kita tidak berubah sama sekali, bahkan sedikit saja. Jangan-jangan kita bukan orang yang benar-benar dekat kepada Allah. Jangan-jangan sebenarnya kita belum dekat kepada Allah. Jangan-jangan sebenarnya kita masih jauh dari Allah. Sehingga ketika kita melihat hidup kita hari ini, apakah sudah berbeda dari hidup kita ketika kita masih jauh dari Allah? Anugerah Allah yang besar itu sudah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita yang dahulu jauh, kita adalah orang-orang yang terpisah dari Allah, itu kita menjadi dekat, kita disatukan dengan Allah. Kita disatukan dengan Allah, kita memperoleh bagian dalam janji Allah, kita memperoleh pengharapan di dalam Allah. Bahkan Allah itu berdiam di dalam kita. Apakah hidup kita sudah lebih baik daripada sebelum kita mengenal Kristus? Apakah ada buah-buah yang nampak di dalam kehidupan kita? Hari ini kita di dalam jemaat kita di GKMI Pengharapan. Apakah di dalam jemaat kita yang punya status baru ini, kita yang awalnya berseteru bahkan dengan umat Allah, apakah kita hari ini jemaat GKMI Pengharapan sudah punya status yang baru di hadapan Allah, yaitu bersatu dengan Allah? Apakah kita hidup mengasihi orang-orang di dalam jemaat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita? Apalagi saat ini kita tidak bertemu muka dengan muka di gereja. Kita hanya bertemu melalui online. Apakah di dalam keseharian kita memperhatikan sesama umat Allah? Kita memperhatikan sesama jemaat GKMI Pengharapan?
bukan hanya berharap pada hamba Tuhan yang akan memperhatikan, tetapi kita sebagai umat Allah sesama jemaat. Sudahkah kita saling memperhatikan? Di dalam masa pandemi ini mungkin kita di dalam banyak masalah baik ekonomi maupun mungkin kita sakit, keluarga kita sakit. Apakah kita berharap kepada Allah? Apakah kita berharap kepada Allah? Apakah kita selalu hanya mengeluh kepada Tuhan? Ataukah kita sudah belajar untuk mempercayai Dia? Dia yang begitu mengasihi kita, bahkan ketika kita belum ada di dunia ini, Dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Apakah kita mempercayai Dia? Kita yang sudah dekat kepada Allah, apakah kita benar-benar menikmati relasi yang dekat itu dengan Allah? Tentu Bapak Ibu ada perasaan khawatir, perasaan takut. Tetapi kita di dalam Kristus, kita beroleh pengharapan. Kita ini punya Allah ya, kita punya Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari belajar untuk kita punya pengharapan itu di dalam Allah. Pengharapan bahwa kita tidak hanya di dalam dunia ini, tetapi pada masa kekekalan kita hidup bersama-sama dengan Allah. Karena saat ini kita orang-orang yang dulu aja berdosa sudah dekat kepada Allah. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari sekali bahwa kami orang-orang yang lemah. Seringkali anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami take it for granted, Tuhan. Ampuni kami dan kasihanilah kami. Kami mau belajar untuk terus percaya, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami punya Allah. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kami. Bukan karena kami cukup layak, tetapi karena Allah begitu mengasihi kami. Tolonglah Tuhan di dalam kehidupan kami ke depan, kami mempercayai Engkau dan mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya dan yakin bahwa di dalam Kristus, baik suka maupun duka, kami beroleh damai sejahtera. Kami beroleh pengharapan dan kami memiliki Allah. Sehingga semua penderitaan bisa kami lewati bersama dengan Allah. Tidak mudah Tuhan, tapi kami mau. Di dalam semuanya itu kami melakukannya bersama dengan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kami sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami orang-orang berdosa, mendekatkan kami kepada umat Allah dan kepada Allah kami. Berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Diaken Video. Terima kasih Evangelis Marja Tanggaguling untuk penyampaian firman pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan Evangelis Marja dimanapun berada. Untuk mengakhiri ibadah pagi ini, kita akan mengangkat pujian Sentuh Hatiku. Dilanjutkan nanti akan ada doa jemaat yang besok hari Senin, ujian sekolah, supaya mempersiapkan nanti akan didoakan Pak Edi untuk Saudari Karin dan Saudari Tania. Betapa aku mencintaimu, segala yang telah terjadi, warnakan hidup, jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari dalam hidup ini
doa yang akan dipimpin oleh Pak Edi, mendoakan Saudari Karin dan Saudari Tania yang besok melakukan ataupun mengikuti ujian sekolah. Saya persilahkan Pak Edi. Iya, untuk Karin, Natalia, dan Tania Novita Triana besok akan ikut ujian sekolah dalam tahap SMA sebagai bagian yang satu komunitas yang sama di KMI Pengharapan. Kita mendukung kalian berdua, kalian boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan baik, dan kita berdoa untuk kalian berdua. Sebelum berdoa, saya berikan satu firman untuk kalian berdua, yaitu Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hanya kalian boleh mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa untuk Karin Natalia dan juga Tania Novita Triana. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, sekaligus juga dari jemaat-jemaat GKI Pengharapan berdoa untuk dua saudari kami, Karin Natalia dan Tania Novita Triana, yang mulai besok kurang lebih 10 hari ke depan akan mengikuti ujian sekolah tahap SMA. Kiranya berkat-Mu turun atas mereka, Tuhan membukakan hikmat yang terbaik bagi mereka, Tuhan memberikan pengetahuan, kepandaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengerjakan ujian-ujian sekolah ini dengan pertolongan yang daripada Engkau. Bagian mereka adalah mengerjakan yang terbaik, belajar dengan penuh hati, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati segala hasil usaha mereka. Biarlah dengan takut akan Tuhan, Karin dan juga Nia boleh mengerjakan ujian ini dengan bertanggung jawab, karena Tuhan mengerti segala apa yang kami lakukan, tapi Tuhan juga mengerti kebutuhan mereka berdua, yaitu bergantung pada Engkau itu. Biarlah kami sebagai jemaat dan komunitas di KMI Pengharapan, kami terus mendukung mereka berdua. Tuhan yang membuat mereka berhasil, Tuhan yang mengatur jalan-jalan mereka, sehingga boleh mengerjakan ujian ini dengan pimpinan dan tolongan dari Tuhan. Berkati mereka sepanjang 10 hari ini. Mereka punya pemikiran yang istimewa, yang baik, mudah meresap segala yang mereka pelajari, dan untuk mereka lakukan dalam ujian mereka, sekaligus Tuhan jaga kesehatan mereka. Mereka boleh mengatur waktu dengan pertolongan pada Tuhan. Atas Karin Natalia, berkat-Mu turunkan atas Tania Novita Triana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Karin dan Nia, selamat berjuang ya. Kita terus mendoakan kalian 10 hari ke depan. Selanjutnya silakan untuk Ki Dwi Tsunami memimpin ibadah. Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, marilah kita pulang dalam damai sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita bersama.